Udah aku rekam ya. Oke. Yang buka siapa? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu tentang gerakcita.co.id. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami dengan saya sendiri, Judith Pene Dewi dengan NIM akhir 053. Saya Yalaita Uma Alia, NIM 470. Saya Temar Sarino dengan NIM akhir 199. Dan saya sendiri, Ibnu Agustin, dengan 3 NIM terakhir 568. Ya, jadi pertama kita masuk ke bagian eksekutif summary. Jadi di sini adalah eksekutif summary dari rencana bisnis kita, yaitu gerakcita.co.id. Nah, jadi di gerakcita.co.id ini kita merencanakan tentang sebuah platform yang digunakan untuk menggalang dana. Jadinya segala aktivitas penggalangan dana kita itu dilakukan untuk membantu aktivitas sosial gitu, teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan jenis bisnis menggunakan donation based crowdfunding, yaitu menggunakan sistem kampanye yang mengumpulkan dana dari banyak orang gitu. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri adalah dengan manfaatkan digital marketing untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, dengan melalui pendekatan ini, diharapkan Gerakcita dapat menjadi solusi yang inovatif dalam mendukung inisiatif sosial dan mendorong kolaborasi antara individu, komunitas, dan organisasi dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Next. Oke, jadi model bisnisnya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Gerakcita akan menggunakan model bisnis jenis donation based crowdfunding dengan tujuan agar dapat menumbuhkan kesadaran dari masyarakat luas untuk membantu sesama kita yang lebih membutuhkan, sehingga terciptalah lingkungan yang lebih stabil dan lebih baik ke depannya. Next. Nah, di sini ada 4 komponen utama model bisnis. Nah, 4 komponen utama model bisnis yang pertama adalah tentang proporsi nilai. Nah, proporsi nilai ini yang pertama adalah akses yang mudah. Akses yang mudah ini kita memfasilitasi individu atau organisasi dalam menggalang dana supaya menjadi lebih cepat dan lebih efisien gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat platform yang aman dan handal. Nah, ini itu maksudnya dengan menyediakan sistem penggalangan dana berbasis digital dan menggunakan proses verifikasi biometrik. Artinya kita menggunakan semacam pengamanan dari biometrik, bisa berupa sidik jari atau nanti menggunakan password atau apalah. Nah, yang ketiga yaitu memberikan promosi proyek. Nah, sehingga diharapkan nanti akan lebih banyak donatur yang datang untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Nah, yang terakhir di proporsi nilai ini adalah memberikan transparansi penggunaan dana dengan menyediakan laporan keuangan dan perkembangan kampanye secara berkala kepada donatur. Nah, masuk ke komponen utama model bisnis yang kedua yaitu sumber pendapatan. Nah, di sumber pendapatan ini oleh karena Gerakcita berorientasi pada kegiatan kemanusiaan, maka Gerakcita tidak akan memungut biaya apabila terdapat
pihak kreator, baik perorangan ataupun kelompok, yang ingin membuat kampanye penggalangan dana. Nah, jadi ketika ada yang mau bikin kampanye, itu kita nggak tarik dananya. Nah, tetapi Gerak Cita itu hanya akan menerapkan biaya operasional dan komisi yang digunakan untuk mendukung keberlanjutan bisnis dengan struktur sebagai berikut, yaitu biaya operasional sebanyak 3%, kemudian biaya komisi sebanyak 2%, dan yang terakhir adalah tips sukarela. Nah, sebagai contoh, jika sebuah kampanye itu mengumpulkan senilai 10 juta, dan nanti kita potong dari biaya itu sebesar 3% untuk biaya operasional dan 2% untuk komisi. Sehingga totalnya adalah potongan sebesar 500.000 sebagai bentuk biaya admin dari Gerak Cita, dan 9,5 jutanya itu bisa diambil oleh pembuat kampanye. Nah, masuk ke poin ketiga, yaitu segmen pelanggan. Segmen pelanggan di sini ada dua ya teman-teman. Jadinya cuma ada kreator kampanye yang membuat kampanye itu sendiri, dan donatur yang ini memberikan donasi. Dan saluran distribusi di sini kita rencanakan ada 3, yaitu website resmi, aplikasi, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, atau X. Lanjut. Nah, di sini ada 3 keunggulan kompetitif dari Gerak Cita. Yang pertama itu adalah potongan biaya yang kompetitif. Dengan biaya total yang tadi merupakan 5% per transaksi, itu Gerak Cita berada di bawah rata-rata biaya platform crowdfunding lainnya. Sehingga kami yakin bahwa Gerak Cita ini akan memberikan manfaat yang lebih bagi donatur serta pembuat kampanye itu sendiri. Yang kemudian kedua, yaitu fokus pada dampak sosial. Nah, maksudnya adalah Gerak Cita memprioritaskan kampanye yang berorientasi pada perubahan positif di masyarakat. Dan yang ketiga, kemudahan penggunaan. Nah, maksudnya di sini adalah Gerak Cita menggunakan user interface yang sederhana dan memiliki aksesibilitas yang tinggi, sehingga diharapkan menjadi platform yang mudah digunakan oleh semua kalangan. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke pendahuluan. Jadi di sini perkembangan teknologi digital itu ternyata telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk cara masyarakat mengakses pembiayaan untuk merealisasikan ide atau proyek bisnis. Nah, salah satu inovasi yang muncul dari transformasi ini adalah crowdfunding. Crowdfunding itu adalah sebuah mekanisme penggalangan dana yang menghubungkan individu atau organisasi dengan komunitas pendukung melalui platform digital. Nah, dalam crowdfunding, penggalangan dana itu dilakukan dengan mengumpulkan kontribusi kecil dari sejumlah besar orang yang seringkali dilakukan melalui platform berbasis internet. Kemudian di era digital saat ini, crowdfunding itu telah menjadi solusi alternatif yang efektif untuk mendanai proyek-proyek bisnis, kreatif, sosial, hingga inovasi teknologi. Dengan model ini, pelaku usaha termasuk startup dapat mengakses modal tanpa harus bergantung pada institusi keuangan tradisional seperti bank atau modal ventura. Akan tetapi, di balik potensi besar tersebut, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti bagaimana menarik perhatian dan membangun kepercayaan masyarakat, mematuhi regulasi yang berlaku, serta mengelola ekspektasi pendukung terhadap hasil proyek. Nah, selain itu, persaingan di pasar crowdfunding itu juga semakin ketat, sehingga perencanaan bisnis digital yang strategis dan inovatif menjadi sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Kemudian di sini ada analisis pasar. Ini terbagi dalam beberapa, yaitu yang pertama, analisis permintaan pasar. Dari analisis permintaan pasar ini terbagi menjadi 2, yaitu segmentasi pengguna dan faktor pendorong permintaan. Segmentasi pengguna,
kreator itu seperti usaha kecil, startup, komunitas kreatif, hingga proyek sosial. Kemudian backers itu individu dengan kepedulian sosial, investor, retail, atau pendukung inovasi teknologi. Kemudian faktor pendorong permintaan itu seperti kesulitan akses ke pembiayaan tradisional dan popularitas digitalisasi dan platform berbasis internet. Kemudian yang nomor 2 itu adalah analisis penawaran pasar. Dibagi menjadi 2, yaitu persaingan antar platform dan diferensiasi layanan. Persaingan antar platform seperti Kickstarter, Indiegogo, dan GoFundMe mendominasi pasar global. Di Indonesia, platform seperti Kitabisa dan Crowd telah tumbuh signifikan dengan fokus pada proyek sosial dan agrikultur. Kemudian di diferensiasi layanan, platform yang berfokus pada segmen tertentu seperti teknologi, seni, atau komunitas lokal. Dan penambahan fitur seperti analitik kampanye, integrasi media sosial, atau transparansi keuangan berbasis blockchain. Kemudian yang nomor 3, yaitu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pasar, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, regulasi dan kebijakan pemerintah ini di beberapa negara memberlakukan aturan ketat untuk equity crowdfunding demi melindungi investor. Di Indonesia juga ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur platform crowdfunding yang menawarkan pembiayaan berbasis ekuitas atau pinjaman. Kemudian kondisi ekonominya, pertumbuhan ekonomi yang baik meningkatkan potensi investasi dari masyarakat. Dan krisis ekonomi itu juga dapat mempengaruhi daya dukung masyarakat terhadap proyek crowdfunding. Kemudian yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Generasi milenial dan Gen Z saat ini itu cenderung lebih tertarik mendukung proyek-proyek inovatif dan berbasis komunitas melalui platform digital. Kemudian yang keempat yaitu peluang di pasar crowdfunding. Yang pertama yaitu seperti proyek lokal yang relevan, yang berfokus pada proyek-proyek yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kemudian kolaborasi dengan industri lain, itu seperti bermitra dengan sektor seperti vintage, e-commerce, atau teknologi hijau untuk menciptakan ekosistem pendanaan yang lebih luas. Kemudian integrasi teknologinya, yaitu seperti memanfaatkan teknologi AI untuk analisis kampanye dan blockchain untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Kemudian yang nomor 5 yaitu tantangan pasar. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pasarnya itu ketat. Banyaknya platform crowdfunding membuat pasar semakin jenuh sehingga platform baru harus menawarkan nilai tambah yang unik. Kemudian yang kedua, kepercayaan pengguna, yaitu kekhawatiran terhadap penipuan atau penyalahgunaan dana masih menjadi kendala utama di pasar crowdfunding. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada media sosial. Kampanye crowdfunding seringkali memerlukan promosi besar-besaran di media sosial untuk mencapai kesuksesan yang memerlukan upaya pemasaran yang konsisten. Oke. Baik, yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rencana untuk memasarkan produk atau layanan. Nah, yang kedua itu strategi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, dan yang terakhir itu ada strategi segmentasi, targeting, dan positioning, dan 4P. Next. Nah, dalam saluran pemasaran digital itu ada 3, yaitu yang pertama media sosial. Nah, media sosial ini kami memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook,
LinkedIn ataupun TikTok untuk menyebarkan kampanye crowdfunding ini melalui sebuah konten berupa cerita sukses ataupun infografik atau video testimonial dari kreator maupun dari donatur. Nah, yang kedua ada search engine optimization atau SEO yang dimana ini digunakan untuk mengoptimalkan situs web gerakkita.co.id ini supaya apa? Supaya mudah ditemukan pada mesin pencari dengan kata kunci seperti crowdfunding, proyek sosial ataupun dari kata kunci donasi online terpercaya. Nah, yang terakhir itu ada konten marketing. Nah, kita itu membuat sebuah blog yang berisi artikel edukatif tentang crowdfunding, berisi tentang kisah sukses proyek dan panduan langkah demi langkah untuk kreator kampanye. Next. Nah, yang kedua itu ada promosi offline. Nah, promosi offline ini ada dua. Yang pertama itu tentang bermitra dengan komunitas lokal untuk menyelenggarakan sebuah acara penggalangan dana atau lokakarya tentang crowdfunding. Nah, yang kedua itu menjadi sebuah sponsor dalam sebuah kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran merek. Yang terakhir, yang ketiga itu iklan berbayar. Kita menggunakan Google Ads untuk menjangkau audiens yang mencari platform crowdfunding ini. Dua itu menggunakan iklan media sosial untuk menargetkan berdasarkan minat dan lokasi geografis. Next. Oke, yang B itu strategi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, yang pertama itu menarik pelanggan baru. Nah, menarik pelanggan baru ini kita menerapkan 3 strategi, yaitu yang pertama kita memberikan sebuah promosi kepada khususnya kampanye pertama gratis kepada kreator untuk menarik mereka mencoba platform kita ini. Yang kedua itu kita juga menyediakan sebuah program referral dengan insentif bagi donatur yang mengajak teman mereka untuk berdonasi. Ketiga, menggunakan sebuah kisah sukses dari kampanye sebelum-sebelumnya untuk membangun sebuah kepercayaan dan menarik pengguna-pengguna baru. Yang kedua, next. Nah, yang kedua itu mempertahankan pelanggan tadi. Nah, ini juga ada 3 strategi. Yang pertama itu pengalaman pengguna yang baik. Nah, itu kita antar muka platform yang mudah digunakan. Yang kedua itu layanan kita itu 24/7 untuk membantu pengguna dengan pertanyaan atau masalah-masalah. Yang kedua ada personalized engagement, itu mengirimkan ucapan terima kasih kepada donatur yang telah setelah mereka memberikan kontribusi-kontribusi. Yang kedua, memberikan notifikasi tentang perkembangan-perkembangan kampanye yang telah didukung oleh para donatur-donatur tersebut. Yang terakhir itu ada program loyalitas. Nah, program loyalitas ini kita memberikan sebuah badge atau penghargaan kepada donatur setia. Yang kedua itu kita mengadakan sebuah kontes atau acara eksklusif bagi pengguna aktif. Next. Nah, selanjutnya itu ada strategi STP dan 4P. STP sendiri itu segmentasi targeting positioning. Segmentasi dari gerakkita.co.id ini kita menargetkan dari sisi demografis sendiri, kita menargetkan generasi Gen Z dan generasi milenial dengan umur 18 tahun sampai 40 tahun karena generasi-generasi ini terbukti lebih aktif dalam menggunakan teknologi digital dan mendukung proyek-proyek sosial. Yang selanjutnya itu geografis, kita menargetkan wilayah urban. Psikografis, kita individu yang memiliki sebuah kepedulian sosial, lingkungan, maupun tertarik pada sebuah inovasi-inovasi. Yang terakhir itu dari perilakunya, kita menargetkan orang yang sering menggunakan platform crowdfunding ini untuk mendukung atau mendukung inisiatif sosial. Nah, dari sisi targeting sendiri, kita melakukan kreator kampanye atau dari individu atau organisasi yang memang ingin menggalang dana untuk tujuan sosial. Nah, selanjutnya itu dari donatur juga, maupun baik dari generasi muda, komunitas lokal, maupun dari perusahaan yang menjalankan CSR. Yang terakhir itu ada positioning. Kita melakukan dari positioning sendiri ini kita memiliki platform terpercaya untuk mendukung proyek sosial lokal dengan transparansi tinggi. Nah, kata-kata tersebut menjadi sebuah pesan utama untuk positioning kepada konsumen tadi.
Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Kita melakukan transparansi keuangan, biaya rendah, dan fokus pada dampak sosial. Nah, dari sisi 4P-nya itu 4 produk, price, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. Platform crowdfunding ini sendiri menggunakan fitur transparansi dana, laporan real time, integrasi media sosial untuk promosi kampanye. Next, Mbak. Next, oke. Yang selanjutnya ada price, harga. Nah, biaya platform yang kompetitif, 3% dari biaya operasional dan 2% dari komisi. Yang kedua ada opsional, tips sukarela dari donatur untuk mendukung perkembangan platform kami. Selanjutnya ada place, website resmi, di mana tempat semua kampanye crowdfunding ini diakses. Yang kedua dari place ini menggunakan aplikasi mobile untuk memudahkan donasi dari mana saja. Dan juga melalui media sosial itu juga bisa dengan menggunakan Instagram, Facebook, maupun LinkedIn untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang terakhir ada promotion, yaitu kita melakukan digital marketing, edukasi pasar, program loyalitas. Nah, untuk digital marketing sendiri, kita melakukan sebuah kampanye media sosial untuk menggunakan cerita sukses dari proyek yang telah didanai. Nah, dari edukasi pasar sendiri, kita melakukan konten informatif tentang pentingnya proyek sosial, dan yang terakhir program loyalitas ini kita memberikan penghargaan kepada donatur setia seperti sertifikat atau badge penghargaan. Next. Nah, rencana operasional. Yang pertama itu ada struktur organisasi dan tim yang diperlukan. Yang pertama itu ada struktur organisasi terlebih dahulu yang terdiri dari CEO, tim manajemen proyek, tim pemasaran, tim teknologi, tim layanan pelanggan, dan tim keuangan. Nah, tim CEO sendiri ini bertanggung jawab atas visi dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Tim manajemen proyek untuk mengelola kampanye yang terdaftar di platform, tim pemasaran untuk mengelola promosi digital, media sosial, dan SEO. Dan tim teknologi ini untuk mengembangkan perangkat lunak untuk menjaga situs web dan aplikasi tetap berfungsi secara optimal, dan mereka juga menjadi spesialis keamanan untuk memastikan perlindungan data pengguna. Tim layanan pelanggan itu untuk memberikan dukungan kepada kreator-kreator dari kampanye dan para donatur. Dan yang terakhir itu ada tim keuangan itu untuk mengelola transaksi dan pelaporan keuangan. Nah, karena kita masih awal, jadi total anggota tim per divisi itu, total anggota tim itu 10-15 orang pada tahap awal. Next. Nah, yang selanjutnya ada rincian proses operasional sehari-hari. Yang pertama ada pendaftaran kampanye. Kreator kampanye mendaftar di platform dan mengajukan proposal. Selanjutnya verifikasi proposal oleh tim manajemen proyek untuk memastikan kesesuaian dengan nilai dan aturan platform. Yang kedua ada promosi kampanye. Kampanye yang telah disetujui dipromosikan melalui saluran media sosial, email, dan fitur spotlight di situs web. Yang ketiga, pengelolaan donasi. Proses transaksi donasi ini secara otomatis melalui payment gateway yang aman. Yang B itu pembaruan dana terkini itu akan ditampilkan secara real time di halaman kampanye kami. Yang keempat, penyediaan laporan. Para kreator kampanye itu wajib memberikan sebuah laporan berkala tentang penggunaan dana. Dan juga para donatur akan menerima sebuah notifikasi tentang pengembangan proyek-proyek yang telah mereka danai. Nah, yang C itu next. Nah, yang terakhir itu ada teknologi yang akan kami gunakan. Yang pertama itu platform digital. Kita menggunakan website berbasis teknologi HTML5 dan CSS3 dengan backend Node.js untuk kecepatan dan keamanan. Nah, kita juga menggunakan sebuah aplikasi mobile berbasis Flutter untuk mendukung Android dan iOS. Kedua, sistem pembayaran menggunakan payment gateway terpercaya seperti Midrange atau Dana untuk mendukung transaksi yang aman. Yang ketiga, analitik dan pelaporan menggunakan Google Analytics untuk melacak performa kampanye dan perilaku pengguna.
sistem berbasis dashboard internal untuk memantau penggalangan dana dan pelaporan keuangan. Next. Yang keempat, keamanan data, enkripsi data menggunakan teknologi SSL atau TLS, menggunakan sistem keamanan berbasis cold firewall untuk melindungi dari ancaman cyber. Yang terakhir itu manajemen proyek menggunakan sebuah platform dari seperti Trello atau Asana untuk mengelola tugas harian. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada rencana keuangan dari Grakcita.co.id. Nah, untuk Grakcita ini kami asumsikan untuk proyeksi volume dana dan kampanyenya itu jumlah kampanye tahunan 500 kampanye per tahun. Dan untuk rata-rata dana per kampanye itu kami asumsikan membutuhkan sebanyak 50 juta. Dan total yang terkumpul diproyeksikan sebanyak 25 miliar rupiah. Nah, untuk analisis perhitungannya, setiap kampanye ini diasumsikan itu memiliki target dana yang relatif konsisten. Nah, variasi kampanyenya mencakup apa aja? Jadi, variasi kampanyenya yang pertama untuk kampanye kesehatan, lalu untuk bantuan bencana alam, atau bencana yang selain itu, dan proyek pendidikan serta inisiatif lingkungan. Nah, untuk proyeksi pertumbuhan kampanyenya kami asumsikan untuk tahun pertama kami ada 500 kampanye, yaitu adalah dasar dari kami. Lalu untuk di tahun kedua diasumsikan meningkat sebanyak 50% sehingga total menjadi 750 kampanye. Dan tahun ketiga diasumsikan mendapat 1.125 kampanye. Artinya juga meningkat secara stagnan, yaitu 50%. Nah, untuk faktor pertumbuhannya sendiri, ada peningkatan kesadaran sosial dari target audiens kami, lalu memperluas jaringan platform, baik melalui TikTok, melalui Instagram, atau melalui Twitter, lalu pemasaran kami yang efektif melalui strategi STP dan 4P itu tadi, dan kepercayaan donatur terhadap kami yang meningkat. Next. Nah, untuk struktur pendapatannya sendiri, terdapat 3 komposisi, ada biaya operasional sebanyak 3%, komisi platform sebanyak 2%, dan tips sukarela. Nah, untuk total dari 25 miliar tadi, itu kami mengambil biaya operasional sebanyak 3%, yang itu sebanyak 750 juta. Nah, untuk komisi platform sebanyak 2%, yaitu 500 juta, dan tips sukarela sebanyak 100 juta. Dan total pendapatan untuk kami itu 1 miliar 350 juta. Nah, untuk pemerinciannya, untuk biaya 3%-nya itu untuk mendukung infrastruktur dari platform kami, dan tentunya untuk donasi yang akan kita berikan. Lalu komisi 2% untuk keuntungan kami, keuntungan dari platform Grakcita, dan tips sukarela itu digunakan untuk pendapatan tambahan yang tidak terduga. Next. Nah, untuk analisis sumber pendapatan dari biaya operasional tadi itu digunakan untuk pemeliharaan platform digital di website tentunya, dan untuk mengurus seperti SSO atau SEO, lalu keamanan sistem agar platform kami tidak mudah untuk diretas atau hal lain yang menyangkut keamanan sistem dari website kami. Lalu untuk dukungan teknis dan pengembangan fitur baru yang akan kami kembangkan pada website Grakcita. Nah, untuk komisi platform ini ketentuan
bersih perusahaan akan kami alokasikan untuk pengembangan bisnis dari Gerak Cita itu sendiri, kemudian untuk cadangan modal dan investasi jangka panjang. Nah, sedangkan untuk tips sukarela itu berasal dari sumber pendapatan yang tidak terikat, kemudian fleksibel dan tidak dapat diprediksi secara pasti tentunya, dan bergantung pada apresiasi dari donatur. Jadi ini memungkinkan bahwa donatur akan memberikan tips lebih banyak gitu. Next. Nah, untuk alokasi biaya operasional, kami membagi menjadi 4, ada teknologi dan pengembangan, pemasaran dan promosi, sumber daya manusia, dan terakhir cadangan dan pengembangan. Nah, yang pertama, untuk teknologi dan pengembangan sendiri, kami alokasikan sebanyak 40%, yaitu 300 juta, dengan komponen sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk pengembangan website itu sendiri, lalu kami akan mengembangkan melalui aplikasi, melalui berbasis di mobile, lalu keamanan sistem, infrastruktur cloud, dan pemeliharaan teknologi. Nah, untuk pemasaran dan promosi, kami alokasikan sebanyak 25%. Nah, 25% ini akan digunakan untuk strategi kampanye digital terkait platform kami, lalu media sosial Gerak Cita, lalu melalui iklan atau advertisement online, lalu konten marketing kami, dan peningkatan jangkauan platform. Nah, yang ketiga ada sumber daya manusia yang yang kami alokasikan sebanyak 20%, yang itu untuk digunakan sebagai penggajian karyawan kami, lalu tunjangan, pelatihan, rekrutmen, dan pengembangan kapasitas tim. Dan yang terakhir untuk cadangan dan pengembangan kami alokasikan sebesar 15%, yang berfokus pada inovasi platform, manajemen risiko dari perusahaan kami, lalu ekspansi bisnis, dana darurat, dan investasi strategis. Next. Nah, untuk manajemen risiko keuangan, kami akan melakukan identifikasi risiko dari dana yang akan kami alokasikan. Lalu kita menganalisis fluktuasi jumlah kampanye, lalu memvariabilitas dana yang terkumpul pada kami, lalu menganalisis biaya teknologi yang akan kami jalankan pada website Gerak Cita, dan perubahan pada preferensi donatur. Next. Nah, untuk strategi mitigasi yang akan kami jalankan, yang pertama kita akan mendiversifikasi tipe kampanye. Tentunya kami akan mensaring tipe kampanye apa yang akan kami buka untuk donasi, dan kami tidak sembarangan untuk menerima donasi yang tergolong itu scam, seperti itu. Yang kedua ada cadangan keuangan bertingkat. Jadi kami akan mengelola keuangan yang ada pada kami dan mengalokasikan untuk kami cadangkan, seperti itu. Nah, yang ketiga ada mengadaptasi teknologi efisien. Dan yang keempat ada monitoring berkala pada website dan aplikasi yang akan kami kembangkan nantinya. Lalu kita menganalisis prediksi apa yang akan kami untuk di strategi untuk mencegah yang terjadi pada kekurangan-kekurangan yang akan terjadi pada kami. Seperti itu. Next. Nah, untuk skenario keuangannya sendiri, itu ada skenario optimis dan konservatif. Kita ke optimis terlebih dahulu. Nah, untuk skenario optimis ini, kami harap dalam peningkatan kampanye yang sebanyak 75%, kami akan mengumpulkan dana sebanyak 37 miliar 500 juta, dan pendapatan platform yang akan kami terima yaitu 1,875 miliar. Nah, untuk skenario konservatifnya, nah, ada penurunan kampanye nih sebanyak 25%, yang artinya total dana yang akan kami terima itu sebesar 18 miliar sekian, dan pendapatan platform yang kami terima
mencapai 937.500 itu. Next. Nah, untuk KPI yang akan kami jalankan, yang pertama ada jumlah kampanye aktif yang akan kami analisis, lalu ada total dana yang terkumpul, lalu ada tingkat konversi donatur. Jadi ini berpengaruh pada keberadaan Gerak Cita itu tadi, biaya akuisisi donatur, lalu pertumbuhan platform kami, dan dampak sosial yang akan dihasilkan dari adanya Gerak Cita. Next. Nah, selanjutnya kita ke resiko dan mitigasi. Yang pertama ada resiko keuangan. Nah, resiko keuangan ini terdapat dua resiko dari resiko keuangan. Yang pertama resiko penurunan dana donasi. Jadi yang akan terjadi adalah penurunan minat donasi dari donatur, lalu tentunya di eksternal terjadi fluktuasi ekonomi dan berkurangnya kepercayaan publik. Nah, untuk memitigasikan resiko tersebut, kita perlu melakukan diversifikasi kategori kampanye itu tadi, lalu transparansi laporan penggunaan dana, lalu pembentukan dana cadangan sebanyak 10-15% dari pendapatan yang akan kami terima, lalu pengembangan program loyalitas donatur dengan menggunakan seperti loyalitas keanggotaan seperti itu. Nah, untuk resiko transaksinya dapat berpotensi penipuan itu tadi, karena bila kami tidak mensaring dari tipe donasi itu akan bahaya bagi donatur dan terjadi penipuan seperti itu. Lalu kedua ada kesalahan transfer dana dan hambatan sistem pembayaran. Nah, untuk memitigasikannya, kami memerlukan implementasi sistem verifikasi bertingkat, lalu bekerja sama dengan payment itu tadi seperti payment dana yang terpercaya. Lalu kami bekerja sama dengan asuransi transaksi digital dan sistem keamanan kami lakukan secara bertahap. Next. Nah, untuk resiko teknologi itu ada dua. Yang pertama keamanan sistem. Jadi keamanan sistem ini ada serangan cyber, lalu kebocoran data pengguna dan gangguan sistem. Nah, untuk memitigasi hal tersebut, kami akan melakukan enskripsi data end-to-end, lalu mensertifikasi keamanan secara berkala, lalu kami akan membentuk tim keamanan khusus untuk mencegah terjadinya kebocoran data pengguna itu tadi. Dan kami akan melakukan backup data secara terjadwal, dan kami memberi asuransi resiko teknologi bagi donatur seperti itu. Nah, untuk resiko infrastruktur digital itu tadi ada downtime platform yang mana mungkin platform tersebut di website akan akan sering error atau ada ancaman error seperti itu. Dan lalu yang kedua ada kegagalan sistem, lalu ada keterbatasan teknologi. Nah, untuk memitigasikan kami akan merancang cloud yang secara terdistribusi, lalu kami akan monitoring secara berkala selama 24/7-nya, lalu kami melakukan mencadangkan server, dan kami akan merencanakan kontingensi teknologi. Next. Nah, lalu ada risiko operasional. Ada risiko reputasi, yang mana risiko reputasi ini ada kampanye yang dianggap tidak kredibel, terutama bagi website Gerak Cita, lalu berpotensi mengalami terkena skandal, dan sehingga kepercayaan publik itu menghilang. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, kami akan memverifikasi calon yang ingin
membuka donasi di platform kami, lalu kami juga membentuk tim investigasi apakah donasi tersebut itu valid atau tidak. Lalu kami akan melakukan transparansi publik dan melakukan mekanisme jika ada yang melaporkan itu secara independen. Lalu untuk resiko hukum dan kepatuhan, resikonya ada perubahan regulasi baik dari internal maupun eksternal, lalu ada sengketa hukum dan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Nah, untuk mencegah seperti itu, kami melakukan konsultasi hukum yang berkelanjutan. Nanti kami akan bekerja sama dengan law firm dan hal yang sejenis, lalu kami melakukan sistem kepatuhan secara otomatis, lalu kami memberikan asuransi tanggung jawab profesional terhadap donatur yang sekiranya terkena penipuan atau scam. Lalu kami melakukan dokumentasi transaksi secara terperinci untuk pelaporan pertanggungjawaban ke donatur. Next. Nah, untuk resiko pasarnya, tentu ada persaingan, yang mana kami termasuk platform crowdfunding yang baru dan belum sebesar platform crowdfunding yang ada, terutama di Indonesia seperti itu. Lalu preferensi donatur yang memungkinkan akan mempercayai platform crowdfunding yang sudah ternama. Lalu inovasi dari kompetitornya yang semakin inovatif, sehingga kami kemungkinan akan kesulitan untuk bersaing dengan kompetitor crowdfunding yang sejenis. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, kami melakukan riset pasar dengan menganalisis preferensi konsumen atau preferensi dari donatur. Lalu kami melakukan inovasi fitur berkala yang menjamin keamanan dan kenyamanan dari donatur. Lalu kami melakukan diversifikasi program dan membuka jaringan mitra yang strategis. Nah, untuk resiko eksternalnya, ada krisis ekonomi yang tidak terprediksi, lalu ada perubahan sosial, lalu ada bencana nasional yang akan mempengaruhi dari keberadaan platform kami. Nah, untuk mitigasinya, kami melakukan pencadangan dana yang fleksibel, lalu melakukan model bisnis yang adaptif bagi keadaan sosial yang ada, lalu melakukan jaringan mitra yang multiple dan skenario kontingensi. Next. Nah, terakhir, resiko sumber daya manusia, yang mana terdapat risiko kepegawaian yang dari kami, karena kami baru merekrut hanya sekitar 10-15 orang, bisa saja kami akan kehilangan key talent atau talenta kunci, lalu kami keterbatasan keahlian karena kami hanya menerima sedikit orang yang ahli di bidang khususnya di IT atau di informasi seperti itu. Nah, dan biaya rekrutmen seperti itu. Nah, untuk memitigasinya, kami melakukan program retensi karyawan. Lalu kami mengembangkan kapasitas internal yang mana kami nantinya akan rekrutmen yang membutuhkan tenaga ahli, terutama di bidang IT. Lalu kami melakukan pelatihan yang berkelanjutan dan sistem kompensasi yang kompetitif. Jadi kami akan memberikan kompensasi sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Tuh. Next. Ya, jadi masuk ke bagian penutup. Ya, jadi berdasarkan penjelasan yang tadi sudah kami jelaskan, kami yakin bahwa Gerak Cita ini akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dan rekomendasi untuk Gerak Cita sendiri itu ada 3, yaitu senantiasa melakukan penguatan teknologi dan sistem keamanan. Yang kedua, kami akan selalu melakukan ekspansi pasar dan
melakukan kolaborasi strategis, dan yang terakhir yaitu senantiasa meningkatkan program edukasi dan loyalitas. Sekian presentasi proyek kami. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selesaikan ini.